Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Khairiyah, NIM 205-22124, Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pertama, saya akan menyampaikan identitas dari buku yang akan saya review. Jadi ini bukunya. Buku ini berjudul Metodologi Studi Islam, karya Profesor Dr. Andes Haji Abudinata, terbit di Raja Wali Pers, dan ini adalah buku cetakan versi tahun 2014. Buku ini memiliki 480 halaman dan terdiri dari 24 bab atau materi pembahasan. Namun, di sini saya akan mereview dan membahasnya secara singkat tentang buku karya Abudin ini. Buku ini membahas tentang pemahaman Islam yang belum komprehensif dalam persial di masyarakat saat ini. Abudinata berpendapat bahwa umat Islam perlu memahami Islam secara lebih utuh dan komprehensif melalui metode studi yang sistematis dan ilmiah. Ya, pembahasan yang pertama adalah hakikat Islam dan posisinya di antara agama-agama dunia. Profesor Abudinata mengemukakan bahwa agama memiliki 4 unsur karakteristik, yaitu kepercayaan terhadap kekuatan ghaib, keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada hubungan dengan kekuatan ghaib, respons emosional manusia, dan pemahaman adanya yang kudus. Agama sendiri merupakan ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang diwariskan melalui kitab suci untuk memberikan tuntunan hidup dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Profesor Abudinata juga menjelaskan bahwa Islam mengakui keberadaan agama-agama sebelumnya sebagai risalah Tuhan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Islam bersifat akomodatif terhadap agama-agama tersebut, menerima unsur-unsur ajaran mereka, namun juga meluruskan kesalahan yang terjadi dengan cara yang baik. Meskipun terdapat persamaan dalam ajaran-ajaran agama, Abudinata menekankan bahwa setiap agama tetap memiliki kekhasan dan kebenaran sendiri yang harus dihormati. Pembahasan selanjutnya adalah metodologi memahami Islam. Profesor Abudinata berpendapat bahwa pemahaman Islam yang ada di masyarakat saat ini masih parsial dan belum komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan metode studi Islam yang sistematis dan ilmiah untuk mencapai pemahaman yang lebih utuh. Dalam bukunya, Profesor Abudinata menyajikan 2 metode utama dalam memahami Islam. Pertama adalah komparasi dengan ajaran agama lain, di mana Islam dibandingkan dengan agama-agama lain untuk memahami persamaan dan perbedaannya. Metode ini dapat membantu memperluas perspektif pemahaman Islam. Metode kedua adalah sintesis yang mengintegrasikan metode ilmiah untuk memahami aspek sejarah Islam. Dengan metode ini, pemahaman Islam dapat dikembangkan secara holistik dan komprehensif. Nah, dengan menggunakan metode studi Islam yang sistematis dan ilmiah, Profesor Abudinata berharap umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif tentang Islam, yang dapat digunakan untuk memajukan peradaban umat manusia. Nah, dalam bahasanya, metode studi Islam mengarah pada cara pandang untuk melihat Islam dari berbagai aspek. Profesor Abudinata mengadopsi paradigma ilmu-ilmu humaniora dalam studi Islam, yang membentuk beragam pendekatan dalam memahami beragam aspek dari Islam. Pendekatan tersebut antara lain adalah teologis normatif, antropologis, sosiologis, filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Kemudian ada multi-approach. Multi-approach dalam studi Islam ini adalah tren dalam diskursus kajian Islam saat ini.
Ada banyak kelebihan di baliknya, namun perlu diingat bahwa setiap disiplin ilmu memiliki dasar-dasar asumsi yang mungkin tidak selalu sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, ketika mengkaji persoalan dengan paradigma psikologi modern, dapat menjadi problematis karena dalam psikologi modern, homoseksualitas dianggap normal, sedangkan dalam Islam jelas dilarang. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Islam akan ditundukkan pada kerangka paradigma psikologi modern? Hal ini perlu dijawab oleh mereka yang menawarkan alternatif multi-approach. Profesor Abu Dinata juga membahas model penelitian studi Islam. Dalam buku beliau, ia menjelaskan tentang kerangka teoretik penelitian agama Islam, termasuk contoh model penelitian di beberapa bidang kajian studi Islam seperti filsafat Islam, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, fikih, politik, pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam, pemikiran modern dalam Islam, dan sosiologi serta antropologi agama Islam. Profesor Abu Dinata menegaskan bahwa pemakaian berbagai teori dalam meneliti Islam bukanlah untuk mencari kebenaran normatif teologis Islam, tetapi untuk meneliti aspek pengenalan dari ajaran agama Islam oleh pemeluknya. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengadopsi ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai kerangka teoretik penelitian agama Islam. Namun, pilihan ini membuatnya kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat abstrak dan filosofis namun penting. Sebagai contoh, dalam penelitian pendidikan Islam, beliau hanya mengulas hal-hal yang berkaitan dengan problema guru, sejarah, dan budaya pendidikan Islam. Sementara diskursus filsafat pendidikan Islam masih penting dan menarik untuk diteliti. Profesor Abu Dinata juga membahas wacana islamisasi ilmu pengetahuan. Meskipun beliau tidak banyak terlibat dalam diskusi tersebut, beliau memaparkan pendapat dari pemikir yang pro maupun kontra terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. Namun, penjabarannya kurang menyentuh aspek filosofis yang menjadi poin penting dalam pemikiran Syed Naqib Al-Atos yang merupakan penggagas islamisasi ilmu pengetahuan. Meski demikian, Profesor Abu Dinata berkesimpulan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang mendesak, namun metodenya masih diperdebatkan. Nah, buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Abu Dinata adalah sumbangan penting dari seorang guru besar studi Islam. Buku ini membahas hampir semua aspek dari diskursus metodologi studi Islam sekarang ini. Meskipun setiap bab tidak dibahas secara mendalam, penjelasannya telah memberikan pemahaman awal dan mendasar yang memadai. Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk ditelaah oleh siapa saja yang ingin memahami Islam secara komprehensif dan mendalam. Kemudian, buku ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah pendekatannya terintegrasi terhadap berbagai metode penelitian dalam studi Islam. Yang kedua, memberikan gambaran jelas tentang karakteristik dan tantangan yang terkait dengan masing-masing metode. Kemudian yang ketiga, menekankan pentingnya penggunaan metodologi dalam memahami sumber-sumber Islam dengan lebih baik. Selain memiliki kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah yang pertama, bahasanya terkadang terlalu akademis dan sulit dipahami bagi pembaca non-akademis. Yang kedua, kurangnya contoh konkret tentang penerapan metode-metode penelitian dalam penelitian Islam. Sepertinya itu saja review buku yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.